Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus tahun A. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Ricardus Heru Subiakto, PR. Marilah kita bangkit berdiri, mengawali Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka Hai Umat Pujilah Bapa, Puji Syukur nomor 580. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi kita pada saat ini, kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, hari Minggu pertama sesudah kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya ini mengingatkan kita semua akan jati diri kita sebagai umat Katolik. Salah satu ciri utama orang Katolik adalah dalam kehidupan kita selalu kita ditandai dengan Tritunggal Maha Kudus itu. Terutama ketika kita berdoa, kita senantiasa mengawali dan mengakhiri doa kita dengan tanda salib. Dan di dalam tanda salib itu kita menyebut 3 nama pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka pada perayaan ini kita diajak untuk berani mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah, kepada Tritunggal Maha Kudus, agar supaya hidup kita juga selaras dengan seluruh rencana karya penyelamatan Allah sendiri. Maka marilah Bapak Ibu kita syukuri atas perayaan ini, sekaligus juga mensyukuri atas iman kita yang didasari atas Tritunggal Maha Kudus ini. Kita awali dengan menyesali diri sebagai orang yang berdosa, yang kadangkala hidup kita terpisah dari Allah Tritunggal dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mari kita sesali dosa kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga,
dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus sabda kebenaran serta Roh Pengudus ke dunia. Dengan demikian Engkau mewahyukan kepada kami misteri agung hidup ilahi-Mu. Semoga kami dengan tulus ikhlas mengimani ketuhanan-Mu yang Maha Esa dalam 3 pribadi yang berbeda, yang kami sembah dan kami muliakan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, Nabi Musa mendaki Gunung Sinai sesuai perintah Tuhan dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dengan awan, lalu berdiri di dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, "Akulah Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, sabar hati dan berlimpah kasih setiaku." Segera Musa bersujud, menyembah dengan hormat dan berkata, "Ya Tuhan, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, bersukacitalah, jadilah sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaknya kamu sehati sebudi, hidup dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber cinta kasih dan damai sejahtera menyertai kamu. Hendaknya kamu bersalam-salaman dengan cinta kasih persaudaraan yang tulus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persatuan Roh Kudus beserta kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada Nikodemus, "Demikian besarlah cinta kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia menganugerahkan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup kekal. Karena Allah mengutus putranya bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya sudah dihukum, sebab ia tidak percaya kepada Putra Allah yang tunggal." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berkah dalem. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus selalu dirayakan setelah Hari Raya Pentakosta. Ini artinya bahwa perayaan ini secara liturgis dirayakan setelah Hari Raya Pentakosta ini menjadi penggenapan akan pewahyuan Tuhan, yaitu Bapa yang telah mendampingi umat manusia sejak awal mula, kemudian Putra yang hadir dengan karya penyelamatannya, dan Roh Kudus yang kita rayakan Hari Raya Pentakosta kemarin itu menggenapi seluruh pewahyuan Tuhan. Maka kalau kita hari ini merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, berarti kita juga telah menerima karya penyelamatan Allah, pribadi Allah secara lengkap dalam kehidupan kita. Maka selayaknya kita diajak bersyukur atas Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini. Tentu bukan hanya sebatas kita merayakan, tetapi ajakan-ajakan yang kita dengarkan melalui sabda-sabda Tuhan, baik dari bacaan yang pertama sampai bacaan Injil, kita diajak untuk mensyukuri ini dengan cara menyediakan hidup kita itu untuk diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu secara jelas diungkapkan dalam bacaan Injil yang menegaskan bahwa Allah mengutus putranya bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Maka bagaimana agar hidup kita juga menjadi bagian dari karya keselamatan Allah itu sendiri? Maka itu panggilan kita, itu menjadi panggilan Tuhan untuk seluruh umat manusia, agar hidup umat manusia itu menjadi bagian dari karya keselamatan Tuhan. Sekarang permasalahannya bagi kita adalah bagaimana wujudnya, atau apa wujudnya kalau hidup kita itu menjadi bagian dari karya penyelamatan Tuhan. Kita belajar dari sabda-sabda yang kita dengarkan pada perayaan ini. Yang pertama yang diambil dari kitab Keluaran, mengisahkan tentang bagaimana Allah menganugerahkan kepada Nabi Musa pada saat itu yang di Gunung Sinai, yaitu kedua loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Dan bagaimana Nabi Musa menanggapi anugerah Allah berupa kedua loh batu itu dengan doanya yang menegaskan bahwa, ya Tuhan, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Doa itu menggambarkan bagaimana umat Israel memang baru dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah yang terjanji. Tuhan hadir untuk menemani, Tuhan hadir untuk ada di tengah-tengah mereka. Meskipun bangsa itu dikatakan bangsa yang tegar tengkuk, maka pada bagian akhir Nabi Musa mengharapkan, ambillah kami menjadi milik-Mu. Maka kalau kita belajar dari bacaan yang pertama, kalau hidup kita menjadi bagian dari karya keselamatan Tuhan, maka kita dipanggil untuk membiarkan hidup kita itu menjadi milik Allah. Kalau kita seringkali mengatakan bahwa urip nyang dunya itu hanya sekedar mampir ngombe, itu artinya hanya menggambarkan kesementaraan itu. Dan secara jelas bahwa sebetulnya dengan ungkapan itu kita diingatkan kembali bahwa memang hidup kita itu bukan milik kita sendiri, tapi hidup kita adalah milik Allah. Dan ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita tidak ingat lagi bahwa hidup kita adalah menjadi milik Allah. Seolah-olah bahwa hidup kita menjadi milik kita sendiri, sehingga kita tanpa kita sadari itu kita berbuat semena-mena terhadap hidup kita sendiri. Kemudian kalau kita belajar dari bacaan yang kedua, yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, surat yang kedua, di sana Santo Paulus memberikan satu ajakan, saudara-saudara, bersukacitalah, jadilah sempurna, terimalah segala nasihatku, hendaknya kamu sehati sebudi, hidup dalam damai sejahtera. Ajakan Santo Paulus ini juga membimbing kita semua, agar supaya hidup kita menjadi bagian dari karya keselamatan Allah itu,
yaitu dengan cara bahwa kita diajak untuk sehati sebudi satu sama lain. Sehati sebudi itu bukan hanya sebatas punya pikiran yang sama, bukan sebatas punya rencana yang sama, tidak. Sehati dan sebudi ini diharapkan bahwa kita sama-sama sebagai umat manusia semakin menyadari satu sama lain bahwa hidup kita itu menjadi milik Tuhan, bahwa hidup kita itu menjadi bagian dari karya keselamatan Allah. Maka panggilan untuk saling mengingatkan, panggilan untuk saling menuntun, menguatkan, meneguhkan dan sebagainya itu menjadi bagian dari hidup kita untuk sehati dan sebudi agar hidup kita secara bersama-sama tidak tersesat. Dan kemudian yang kedua, Santo Paulus juga menasihatkan hidup dalam damai sejahtera. Kata damai ditambah dengan kata sejahtera. Tentu ini mempunyai makna khusus, punya makna atau punya arti tertentu bagi kita semua, bahwa hidup kita diajak untuk hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera bukan sebatas kita hidup tanpa permasalahan, hidup hanya sebatas tanpa persoalan, tetapi hidup damai sejahtera berarti kita hidup dalam kesejahteraan karya keselamatan Tuhan. Kalau sejahtera hanya sebatas materi, tentu kita juga menyadari tidak cukup. Tetapi bagaimana agar hidup kita betul-betul sejahtera, tercukupi segala kebutuhan kita, termasuk juga kebutuhan iman kita. Kemudian yang terakhir, Tuhan Yesus sendiri berbicara kepada Nikodemus yang menegaskan bagaimana demikianlah besarlah cinta kasih Allah kepada dunia sehingga ia menganugerahkan putra yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup kekal. Jadi sabda itu sudah menegaskan bahwa harapan Tuhan kepada umat manusia agar seluruh umat manusia nantinya itu sampai pada kehidupan yang kekal. Maka bagaimana kita dipanggil untuk berupaya agar hidup kita sejak sekarang sampai nantinya kita sampai pada hidup yang kekal. Maka hidup kita menjadi sampai pada hidup yang kekal, kita diajak untuk menjadikan hidup kita menjadi bagian dari karya keselamatan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga perayaan Hari Raya Tunggal Yang Maha Kudus ini bukan hanya sebatas peringatan, tapi semakin meneguhkan iman kita, jati diri kita. Kita telah menerima iman dari Allah itu secara utuh. Kita telah menerima anugerah Allah secara utuh dan secara sempurna. Karena kita boleh mengenal dan menyatukan diri kita dengan Allah sendiri, yaitu Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Harapannya semoga iman ini kita jaga dengan baik, iman ini kita sungguh-sungguh kita hayati, kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seluruh hidup karya kita menjadi bagian yang tak terpisahkan dari karya Tuhan sendiri. Kita mohon kepada Tuhan, semoga sabda memberikan bimbingan kekuatan bagi kita semua. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita hening sejenak, kita renungkan, kita resapkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita telah diperkenankan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Melalui sabda itu kita diingatkan kembali akan karya Tuhan yang agung, yaitu Allah yang benar hadir, mewahirkan diri secara utuh, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan telah menjadi dasar iman kita. Kita syukuri iman itu, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberikan rezeki sehari-hari kepada kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga di ladang dan setiap orang dibantunya.
Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, semoga segera tibalah saatnya di mana semua kaum beriman bersatu padu dalam damai dan cinta kasih-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati dari paroki kita, ya Bapa, semoga mereka yang didorong oleh roh kebenaran mengabdikan diri dalam kesaksian dan pewartaan Injil, Kau berkati berlimpah-limpah dalam karyanya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu, ya Bapa, terangilah mereka dengan roh-Mu agar berani mempercayakan dirinya kepadamu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung, Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita aturkan doa pribadi kita masing-masing. Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan perantaraan Kristus Putra-Mu. Dalam Kristus itulah Engkau mendekati kami. Semoga kami berkat dorongan Roh Kudus menjadi gereja yang giat dan bersemangat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. amin. Kita satukan seluruh doa kita dengan persembahan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Tritunggal Maha Kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan puji syukur atas segala anugerah-Mu. Semoga seluruh hidup kami merupakan persembahan tetap bagi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami selalu bersyukur kepadamu.
Sebab bersama Putramu dan Roh Kudus, Engkaulah Allah yang Maha Esa, bukan karena berpribadi satu, melainkan karena berhakikat esa dalam Tritunggal Maha Kudus. Kami mengimani Engkau Maha Mulia berkat wahyu-Mu kepada kami. Demikian pula Putra dan Roh Kudus sama-sama mulia juga dengan tiada bedanya. Kami menyembah Dikau karena mengimani Engkau, Allah yang kekal dan benar, khusus dalam pribadi-pribadi, satu dalam hakikat, namun sama dalam keagungan. Engkau dipuji para malaikat dan malaikat agung, kerubin dan serafin, yang tanpa henti berpadu suara memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari ini kami menghadap Dikau, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat, separki dan sekeuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persemedi dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau sudah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, beratkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu.
Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang amat suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita satukan seluruh doa dan pujian kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita semua. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu dan damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab ulah pengantaran kami kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, yang menebus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah, Yang menebus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah, Yang menebus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita semua yang diundang untuk masuk ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya dapat berseru kepada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita doakan komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus,
Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Karena kamu diangkat menjadi putra, maka Bapa mengutus roh putranya ke dalam hatimu yang berseru, Aba, ya Bapa. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah kami telah mengimani Tritunggal Maha Kudus, tiga pribadi dalam Allah yang Maha Esa, kudus dan kekal. Kami telah menerima pula anugerah santapan suci. Semoga karenanya semakin terjamin keselamatan jiwa raga kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman paroki. Pengumuman pernikahan. Pengumuman pertama. Maria Sri Nugraheni dari lingkungan Santo Paulus Pasungan dengan Octavianus Tri Anggoro dari paroki Santo Matius Penginjil Bintaro. Pengumuman ketiga, Yohanes Ardianus dari lingkungan Santo Bonifasius Kasaran dengan Alexandra Tasya Yovina Wananda dari paroki Santa Maria Assumpta Klaten. Demikian pengumuman paroki. Terima kasih. Marilah Bapak Ibu, kita siapkan hati, kita akhiri Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita pada saat ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.